Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 8 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami di bumi ini. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kebenaran firman Allah dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang kelima, maka kita memperoleh satu pengajaran indah di sini, di mana Rasul Paulus sedang menunjukkan sebuah peran yang amat berarti dari kaum perempuan terhadap perkembangan spiritualitas dari kehidupan seorang generasi baru di tengah-tengah kehidupan dunia, di saat dia diizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan keluarganya. Kita tahu bahwa Timotius adalah satu pribadi yang Tuhan izinkan untuk ada dalam bagian hidup dari Paulus dalam pelayanan. Dan Paulus melihat bahwa Timotius adalah satu anak muda yang amat luar biasa, karena dia mengalami sebuah perkembangan rohani yang dasar di dalam hidupnya. Sehingga anak muda ini tidak membiarkan dirinya untuk dipengaruhi oleh berbagai keadaan dunia, tapi dia benar-benar ada dan ikut serta untuk memajukan pelayanan Tuhan bersama dengan Paulus. Karena itu, pada saat Paulus ada di dalam penjara di Roma pada waktu itu, dia menuliskan surat ini kepada Timotius untuk menguatkannya, supaya Timotius tidak bergeser dari komitmen imannya kepada Tuhan untuk turut serta dalam pelayanan. Dalam nasihatnya, Paulus menunjuk pada dua pribadi perempuan, yakni Lois dan Eunike. Eunike adalah ibu daripada Timotius, dan Lois adalah nenek dari Timotius.
Ternyata kedua perempuan ini telah memainkan perannya sedemikian luar biasa dan dahsyat demi pertumbuhan dan perkembangan rohani dari kehidupan Timotius. Dengan demikian dia telah bertumbuh dalam satu keluarga, lebih khusus dalam pendampingan dua perempuan yang amat hebat untuk mempersiapkan Timotius menjadi pribadi yang hebat sebagai pribadi yang melayani Tuhan dengan setia. Karena itu ketika Paulus melihat karakter hidup daripada Timotius, Paulus sadar bahwa Timotius tidak bertumbuh dengan sendiri dan ada di dalam perkembangan dan kualitas imannya yang begitu luar biasa. Itu tidak didapatkan sendiri oleh Timotius. Rasul Paulus melihat bahwa kemajuan kehidupan rohani yang sedemikian hebat dari Timotius itu karena dilatar belakangi oleh dua perempuan yang hebat, yakni Lois dan Eunike, ibu dan nenek dan Timotius, yang telah memainkan peran mereka sedemikian rupa, sebab mereka tidak hanya menopang kehidupan Timotius untuk kehidupan jasmani, tapi mereka juga berperan sedemikian rupa untuk pertumbuhan rohani dari kehidupan Timotius. Dan hasilnya adalah hadir satu pribadi yang amat luar biasa, yang turut serta dan melibatkan dirinya di dalam karya pelayanan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian ini tentu mau mengingatkan kepada kita untuk setiap kaum perempuan masa kini, supaya demikian kaum perempuan masa kini tidak hanya berperan sebagai pribadi yang memperhatikan kesehatan jasmani dari kehidupan generasi baru yang ada dalam persekutuan hidup mereka, tapi kaum perempuan juga harus memberikan dan perhatian untuk perkembangan spiritualitas dari kehidupan generasi baru yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini penting karena kaum perempuan adalah kelompok manusia yang sangat istimewa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kaum perempuan secara kodrati, mereka adalah perempuan yang Tuhan izinkan untuk bisa dapat mengandung, melahirkan, juga menyusui bagi kehidupan baru, generasi penerus di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan karenanya mereka mesti terus memainkan perannya sedemikian rupa, supaya kehidupan baru yang telah hadir melalui kehidupan kaum perempuan itu akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perkembangan yang amat luar biasa, karena perhatian yang sangat spesial yang dihadirkan oleh kaum perempuan untuk pertumbuhan generasi baru di tengah-tengah persekutuan keluarga. Dengan demikian, kita tentu berharap bahwa kaum perempuan masa kini akan memainkan peran sebagaimana yang pernah dihadirkan oleh nenek Lois dan ibu Eunike untuk Timotius, sehingga telah menghadirkan satu generasi yang berkarakter Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita percaya bahwa bukan saja perempuan masa lalu yang telah menghadirkan generasi baru dan kehidupan baru yang hebat, yang memiliki karakter hidup yang amat luar biasa,
Demikian juga perempuan masa kini akan mendampingi generasi baru masa kini untuk mengalami perkembangan dan pertumbuhan rohani yang hebat, karena mereka dipimpin dan dikasihi oleh Tuhan untuk mendampingi generasi baru dalam pertumbuhannya di tengah-tengah dunia ini. Kita tentu berharap bahwa di tengah-tengah persekutuan keluarga, kaum laki-laki akan ikut serta untuk memainkan perannya bersama dengan kaum perempuan, sehingga generasi-generasi baru yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan keluarga kita benar-benar mengalami pertumbuhan yang sehat, baik secara jasmani, juga teristimewa pertumbuhan rohani dalam hidup mereka, sehingga kita menghadirkan generasi-generasi baru yang berkarakter Kristus, yang sungguh-sungguh menghadirkan sebuah panggilan hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Kita pasti bisa mendampingi generasi baru kita untuk mengalami kemajuan yang hebat, karena Roh Tuhan dapat membantu kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam berbagai pergumulan dan penderitaan sakit dalam hidup mereka, baik itu di rumah-rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Banyak umat-Mu yang sedang menjerit dan meminta pertolongan. Ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu yang sedang menjerit karena sakit di rumah-rumah, juga di rumah sakit di Kota Kupang, di rumah sakit di Surabaya, di Jakarta, Bandung, di Denpasar, di mana saja umat-Mu sedang berseru karena kesakitan mereka. Tiliklah mereka Bapa dan beri pemulihan kepada mereka. Engkau satu-satunya dokter agung yang bisa menolong dan melepaskan umat-Mu yang tengah mengalami pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan, juga berbagai pergumulan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Kiranya Allah terus bekerja untuk mendampingi umat-Mu, untuk mereka dapat mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu, kiranya umat-Mu terus bertumbuh dalam keteguhan iman dan keyakinan yang sungguh-sungguh kepadamu di tengah-tengah berbagai kesulitan yang dihadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.